Hari Raya Idul Adha datang dengan gegap gempita di kerajaan Baghdad. Kambing-kambing berdandan, sapi-sapi berjoget, dan unta-unta disisir sampai licin. Di lapangan istana, rakyat berkumpul menanti sang Sultan Harun ar-Rasyid memotong hewan kurban pertama. Namun, pagi itu ada keanehan. Seekor unta mengenakan kacamata hitam, lengkap dengan peci dan sarung. Di atas pundaknya, tergantung papan bertuliskan, "Aku tak mau dipotong sebelum bertanya 3 teka-teki." Sontak semua rakyat gaduh. Sultan Harun ar-Rasyid memicingkan mata. "Ini unta dari mana? Apa dia kerabat Perdana Menteri?" "Bukan, Baginda," jawab Perdana Menteri dengan suara gemetar. "Ini unta mendadak datang dari padang pasir," katanya dia, "unta kurban terpelajar." Sultan mencak-mencak. "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menghadapi unta yang sombong ini." Abu Nawas datang dengan santai. Mengenakan jubah tidur, 1 sandal hilang, rambut acak-acakan. "Wahai Baginda," katanya sambil menguap, "saya sedang bermimpi memotong pizza. Kenapa saya disuruh memotong unta?" "Karena unta ini lebih pintar dari pejabatku," bentak Sultan. "Lihat saja, dia mau kasih teka-teki dulu sebelum mau dikorbankan." Unta itu melangkah maju dan berkata, "Aku akan rela berkurban, asal manusia ini menjawab 3 teka-teki kurban." Abu Nawas tersenyum. "Aku siap, tapi jika aku berhasil, kau harus ditambah bumbu kacang." Unta menjilat bibir. "Baik. Teka-teki pertama." "Aku ulangi," kata unta sambil mengayunkan kacamata. "Siapa yang memberi daging tapi tak pernah makan daging?" Abu Nawas menggaruk kepala. Rakyat mulai bisik-bisik. Ada yang menjawab, "Vegetarian." Ada yang menyebut, "hantu." Setelah 2 menit sunyi, Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, "Jawabannya adalah timbangan." Semua diam. Timbangan digunakan membagi dan memberi daging, tapi dia tak pernah makan. Ia hanya menimbang. Unta itu bergetar. "Benar, benar sekali." Sultan Harun ar-Rasyid ternganga. "Astaga, bahkan timbangan pun bijak." Semua bingung. Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. "Wah, ini mudah sekali." Rakyat menatapnya heran. Jawabannya, pejabat yang pura-pura miskin saat ditagih zakat, katanya sambil menepuk lutut. Mereka mengembit, mengeluh, bilang tidak punya apa-apa, padahal rumahnya 3 lantai. Unta mengerutkan alis. "Benar, kau menjawab dengan ketawa, tapi isinya tamparan." Sultan bersorak, "Abu Nawas, pahlawan zakat nasional." Seluruh istana sunyi. Teka-teki ketiga ini sangat absurd. Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma dan merenung. Ia tiba-tiba berteriak. Jawabannya adalah keegoisan manusia. Unta melotot, "Kenapa begitu?" "Karena ketika ego disembelih, tak perlu pisau, tak keluar darah, tapi itulah esensi kurban yang sejati. Dunia akan damai jika manusia bisa menyembelih egonya." Rakyat bertepuk tangan. Sultan Harun ar-Rasyid menangis di balik sorbannya. Unta pun membuka baju gamisnya, meletakkan kacamata, dan berkata, "Aku siap dikorbankan." Setelah pemotongan unta, terjadi keanehan. Setiap kali daging dibagi ke rakyat, tiba-tiba daging itu terbelah 2 dengan sendirinya. Sebagian besar rakyat terkejut ketika melihat bahwa bagian dalam daging unta ada tulisan. Tulisannya berbeda-beda di setiap potongan. "Bersedekahlah sebelum kamu disedekahi." Kurban bukan soal daging, tapi soal hati. Jangan kau potong kambing, tapi masih pelit sama tetanggamu.
Sultan panik, apakah ini kutukan? Abu Nawas tenang, bukan kutukan. Ini kurban viral edisi spesial langit. Barangkali itu unta kiriman dari malaikat TikTok. Di luar gerbang istana, anak-anak yatim piatu berbaris. Namun mereka dihadang oleh seekor sapi yang bisa bicara. Aku sapi melek hukum, katanya. Daging ini belum dibagikan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Pembagian Kurban ayat 4. Anak-anak itu menangis. Abu Nawas muncul dan berteriak, "Sapi, apa kau juga belajar hukum online seperti menteri istana?" Sapi menjawab, "Tidak, aku belajar dari kelaparan." Abu Nawas pun menggelar karpet, membagi daging secara adil, sambil berkata, "Yang paling berhak bukan yang paling dekat dengan istana, tapi yang paling dekat dengan derita." Sultan langsung bersujud, "Wahai Abu Nawas, engkau bukan hanya lucu, engkau nabi bijak dari zaman TikTok." Tak lama kemudian, para menteri iri pada popularitas Abu Nawas. "Kita harus sidang. Abu Nawas terlalu viral," teriak Menteri Urusan Ego. Dalam sidang itu, mereka membuat tuduhan. Abu Nawas menciptakan unta bohongan. Ia menipu rakyat dengan teka-teki palsu. Ia menyebarkan pesan-pesan kebijaksanaan tanpa izin kementerian. Abu Nawas tertawa, "Wahai para menteri, jika unta berkacamata itu palsu, mengapa kalian takut pada kebenaran yang ditulis di dagingnya?" Menteri tak bisa menjawab. Sultan membanting palu. "Dengan ini saya tetapkan, Abu Nawas adalah penasihat kurban nasional seumur hidup." Di malam hari, Abu Nawas pergi ke puncak bukit dengan satu kambing kurban terakhir. Ia berdoa, "Ya Tuhan, hari ini aku tidak hanya menyembelih hewan, tapi aku ingin menyembelih ketamakanku, kemalasanku, kebodohanku. Jadikanlah kurban ini bukan hanya tradisi, tapi transformasi." Tiba-tiba langit bersinar, dan suara terdengar dari atas. "Wahai Abu Nawas, engkau telah menjadikan Idul Adha bukan hanya perayaan, tapi pelajaran." Keesokan harinya, seluruh Baghdad heboh. Teka-teki unta berkacamata tersebar di pasar, madrasah, dan bahkan warung kebab. Unta-unta lain mulai belajar membaca, sapi-sapi mulai diskusi filsafat. Hashtag Kurban Abu Nawas trending di seluruh Timur Tengah. Bahkan utusan dari Cina, Yunani, dan negeri bernama Amerika datang ingin belajar dari Abu Nawas. Dan tiap hari raya Idul Adha, rakyat akan berkata, "Kurban bukan soal potong-potongan, tapi soal potongan hati yang dibagikan." Hari itu berakhir dengan senyum dan tangis. Rakyat pulang membawa daging dan pesan. Sultan Harun ar-Rasyid mendekat ke Abu Nawas, menepuk pundaknya dan berkata, "Engkau telah mengajari kami makna sejati Idul Adha dengan tawa dan air mata." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu kurban sejati bukan soal jumlah kambing, melainkan seberapa banyak keegoisan yang sanggup kita sembelih. Beberapa hari setelahnya, seluruh Baghdad dihiasi spanduk bertuliskan, "Kurban bukan ajang pamer, tapi ajang hati yang tulus." Teka-teki unta berkacamata terus beredar. Anak-anak menirukan gaya bicara unta. Para guru madrasah menjadikan 3 teka-teki itu sebagai bahan pelajaran akhlak, dan pasar-pasar dipenuhi kaos bergambar unta bertulisan, "Sembelih egomu duluan." Raja-raja dari negeri seberang mengirim surat, ingin belajar pada Abu Nawas. Namun sang tokoh jenaka menolak dengan satu alasan, "Aku bukan guru. Aku cuma orang yang sering ditampar oleh hikmah, lalu tertawa seperti orang gila." Dan ketika Idul Adha tahun berikutnya datang, satu suara terdengar di langit Baghdad.
Jangan potong daging kalau masih pelit senyuman. Abu Nawas mengangkat mata ke langit dan tertawa. Ya Rab, bahkan langit pun sekarang bisa ikut menyindir. Dengan demikian, berakhir sudah kisah kurban yang terbelah dua dan seekor unta berkacamata. Sebuah hari raya yang penuh dengan kebijaksanaan yang lucu, teka-teki yang mengguncang logika, dan satu pesan yang terus bergema. Kurban itu bukan soal pisau dan darah, tapi soal hati yang rela melepaskan. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, udara terasa aneh. Burung-burung berkicau dengan suara autotune, dan unta-unta menguap sambil membuka TikTok dari perangkat yang aneh berbentuk lampu Aladdin digital. Raja Harun al-Rashid mengeluh dari atas singgasananya, menatap layar kaca yang menampilkan koneksi Wi-Fi istana. Ini tak bisa dibiarkan, seru sang raja. Kenapa sinyal Wi-Fi padang pasir kerajaan hanya satu bar? Menteri-menteri langsung bergegas masuk, termasuk Menteri Komunikasi yang membawa gulungan naskah blueprint menara 5G dari abad ke-9 yang ditulis di atas kulit unta premium. Paduka, kami menduga ada gangguan sinyal dari unta-unta liar yang memasang VPN ilegal dari negeri Persia. Raja mengerutkan kening. Apakah Abu Nawas terlibat dalam semua ini? Sudah lama ia tidak bikin gara-gara. Terakhir dia menyamar jadi guling dan tidur di tempat tidurku demi mencuri mimpi. Semua menunduk. Belum, Paduka. Tapi kami bisa panggil dia untuk ditanyai atau dilempar teka-teki baru yang lebih menjebat. Abu Nawas datang dengan langkah santai, memakai sorban yang sudah didesain khusus oleh iTurban GPT. Ia menyapa raja sambil membawa sekantong kurma instan 3 detik masak. Salam, wahai raja. Apakah Paduka sedang pusing karena sandal Paduka tak bisa nyambung ke Bluetooth? Raja tersenyum tipis. Abu Nawas, aku punya teka-teki untukmu. Jika kau jawab, kau kuberi hadiah. Jika gagal, kau harus tinggal sebulan di TikTok Live bersama para seleb unta. Silakan, Paduka. Tapi jangan yang pertanyaannya dijawab dengan ya atau tidak. Saya alergi biner. Sang raja mengambil sandal kirinya. Ini sandal sakti, tapi hanya bisa digunakan oleh orang yang paling jujur, namun paling cerdik menipu. Abu Nawas tertegun. Hah? Jujur dan menipu dalam satu kalimat? Ini teka-teki atau paradoks Arab kuno. Raja melanjutkan, bawa sandal ini keliling Baghdad dan biarkan rakyat memilih siapa yang paling pantas memakainya. Jika mereka memilihmu, berarti kau memang pemenangnya. Tapi kau tidak boleh mengatakan bahwa ini ujian dari raja. Kau harus membuat mereka mengakui bahwa kau adalah orang yang mereka percaya tanpa paksaan. Jadi saya harus dicintai dan dipercaya oleh rakyat tanpa bawa-bawa jabatan? Seperti influencer tanpa followers. Persis. Abu Nawas pun berjalan keliling pasar Baghdad. Ia berdiri di atas tong minyak zaitun bekas, membawa sandal dan sebuah papan bertuliskan, barang siapa mengenal pemilik sandal ini dan percaya padanya, katakanlah, kaulah orangnya. Rakyat pun berdatangan, ada yang penasaran, ada yang mengira ini reality show, ada juga yang mencari diskon. Tiba-tiba seorang ibu-ibu berteriak, itu sandal suamiku yang hilang minggu lalu. Abu Nawas bingung. Tapi, ini dari raja. Yang lain menyela. Tidak, itu sandal Nabi Idris As. Saya lihat di marketplace Mesir. Seorang pemuda dengan jaket hoodie bertuliskan, Padang Pasir Pride, maju dan berkata, kalau sandal itu bisa melacak bohong, coba aku pakai.
Begitu dipakai, sandal itu mengeluarkan bau kentut. Berarti kau pembohong, teriak Abu Nawas. Tidak, aku cuma diet kurma 3 hari. Masyarakat pun tertawa. Namun di balik semua kekacauan itu, orang-orang mulai memperhatikan Abu Nawas. Ia tak mengaku-aku, tak marah saat dituduh, bahkan mengolok dirinya sendiri. Kalau aku memang pantas memakai sandal ini, katanya, tak perlu aku minta, kalian yang akan menyerahkannya padaku. Akhirnya, serempak warga berteriak, kaulah pemilik sandal itu. Hanya kau yang mampu membalik logika jadi tawa. Abu Nawas kembali ke istana, menyerahkan sandal kepada raja, dan berkata, Paduka, sandal ini hanya cocok untuk mereka yang tak mengejar sandal itu. Raja tercengang. Kau benar. Sepertinya wifi kita tidak lemot karena sinyal, tapi karena kejujuran di kerajaan mulai menipis. Malam itu, kerajaan mendapat serangan digital dari negeri Dajjalia, sebuah kekuatan misterius yang menyebar meme hoax dan berita bohong lewat drone berbentuk unta. Drone unta itu menembakkan stiker WhatsApp bertuliskan, Raja kita gagal, dan Abu Nawas agen elit global. Kerajaan panik. Menteri Pertahanan membuka catatan perang. Tapi yang terbuka malah resep kebab neneknya. Raja kembali memanggil Abu Nawas. Kau harus menyelesaikan ini. Gunakan kecerdikanmu. Tapi jangan pakai senjata. Gunakan ilmu dan kelucuan. Abu Nawas mengangguk. Ia membuat strategi, menyebar meme tandingan lewat jaringan kurma pintar. Meme-nya sederhana. Gambar raja dengan caption, kalau raja gagal, kenapa singgasana masih full battery? Atau gambar unta dengan headphone dan teks. Saya unta netral, tapi meme mereka garing. Netizen Arab pun tertawa. Dajjalia kehilangan pengaruh. Meme Abu Nawas menjadi viral, dan kerajaan kembali tenang. Namun raja tak puas. Ia ingin menjatuhkan Abu Nawas sekali lagi. Maka ia buat teka-teki baru. Wahai Abu Nawas, jawab teka-teki ini. Apa yang selalu di atas kepala kita, namun jika kau bilang kau melihatnya, kau berdusta. Abu Nawas berpikir, langit, Paduka. Benar, tapi jelaskan mengapa melihat langit bisa jadi dusta. Abu Nawas tersenyum. Karena yang kita lihat bukan langit, tapi cahaya yang memantul, yang tertunda dari jutaan kilometer. Maka setiap kita memandangnya, itu bukan langit saat ini. Itu langit masa lalu. Raja berdiri. Engkau terlalu cerdas, Abu Nawas. Bahkan teka-teki menjebakku sendiri. Akhirnya, Abu Nawas diangkat sebagai Menteri Strategi dan Tawa. Ia membuat undang-undang baru. Setiap keputusan kerajaan harus diuji dengan 2 hal. Apakah ia masuk akal, dan apakah bisa ditertawakan tanpa kehilangan makna. Rakyat pun bahagia. TikTok kerajaan penuh edukasi dengan gaya stand-up unta. Anak-anak sekolah belajar filsafat dari meme. Dan raja akhirnya membeli router baru. Setelah kehebohan sandal sakti, perang meme drone unta, dan teka-teki langit, Raja Harun al-Rashid kembali dilanda kegelisahan. Kali ini bukan karena wifi, bukan pula karena stiker hoax, melainkan karena jam pasir kerajaan rusak. Abu Nawas, panggilnya suatu sore, jam pasir pusaka yang diberikan oleh Raja Romawi kini tak mengalirkan pasir sama sekali. Waktu seakan berhenti. Abu Nawas datang dengan tangan memegang jam digital hasil inovasi pasar loak modern. Mungkin Paduka terlalu banyak mengisi waktu dengan kekhawatiran, hingga waktu pun takut bergerak. Raja menggeleng. Tidak, aku mencium teka-teki di balik ini. Maka aku buatkan satu lagi untukmu.
Abu Nawas duduk bersila. Para menteri menahan napas. Seekor unta buang air di latar belakang. Momen sakral. Teka-teki raja. Apa yang bergerak tanpa kaki, mengejar kita tanpa suara, dan membuat semua kehilangan namun tak pernah terlihat. Abu Nawas memejamkan mata, lalu tertawa kecil. Ah, Paduka, itu teka-teki klasik para sufi. Jawab, waktu, Paduka. Waktulah yang selalu berjalan, meski kita duduk, tidur, bahkan berpikir waktu sedang berhenti. Raja mengangguk. Tepat. Tapi jika kau tahu itu, berikan aku solusi bagaimana menyimpan waktu. Abu Nawas berdiri, menggenggam pasir dari taman istana. Kita tak bisa menyimpan waktu, Paduka. Tapi kita bisa menyematkan makna pada waktu yang lewat. Itu satu-satunya cara agar waktu tidak sia-sia. Seperti kisah Paduka, yang bisa dikenang rakyat bukan karena durasinya, tapi karena nilainya. Para menteri menitikkan air mata. Bahkan unta pun bersin haru. Raja berdiri, menepuk pundak Abu Nawas. Kau telah menjawab lebih dari sekadar teka-teki. Kau menjawab kegelisahan terdalam seorang raja tua yang takut dilupakan. Abu Nawas tersenyum. Tertawa.